Halo, selamat datang lagi di channel Enkar. Kali ini kita akan membahas tentang klakson ya. Sebelum kita belajar tentang klakson, kita harus tahu rangkaiannya dulu. Jadi kita harus punya dasar dulu biar bisa benerin klakson. Klakson ini rangkaiannya sangat simpel ya. Dari pabrik itu sebenarnya cuma seperti ini. Dari aki plus masuk ke box sekring, main aki masuk ke body atau masa ground, dan sekring horn, box sekring horn ini langsung masuk ke klakson seperti ini. Dan klakson ini mainnya dapat dari saklar. Nah, saklarnya ini ada di setir, cuma seperti ini. Ada yang pakai relay, tapi ini kita belajar yang standar dulu aja. Oke, langsung aja kita coba praktekkan. Yang pertama kita harus cek klaksonnya nyala apa tidak dulu. Kalau nyala ya udah, nggak perlu belajar klakson kan, seperti itu. Oke, ini kita bisa nyala ya, berarti ini kita, seandainya klakson ini tidak nyala, hal yang pertama kita harus mencari sekring. Sekringnya ada di sini ya. Nah, ini pakai mobil Corolla SE 13 tahun 85. Kita belajar di mobil Jepang dulu. Kita cek sekring. Kalau di sekring nggak ada sekring horn, tapi nggak usah pusing dulu. Biasanya sekringnya itu jadi satu sama tail, stop, atau yang lainnya yang setrumnya itu online. Klakson kan bisa nyala meskipun kontak lock, kontak dicabut itu bisa nyala. Makanya itu kita ngecek sekringnya itu satu persatu kalau nggak ada sekring horn seperti ini. Ini namanya tes pen DC ya. Jadi sekringnya itu cek satu persatu. Kalau ada yang online seperti ini, yang biru ini kan nyala. Nah, yang di sini juga nyala, berarti kan ini nyambung. Cek saja semuanya yang nyambung. Soalnya ini setrumnya online, jadi kontak lock itu harus ada yang ada setrumnya. Kalau setrumnya cuma satu, kalau di sekring biru itu cuma satu, yang satunya nggak ada setrumnya, berarti kan itu putus, nggak bisa menghubungkan setrum. Nah, itu lebih baik diganti dulu, baru kita ngecek selanjutnya. Oke, sekring beres, kita lanjut ke klakson. Klaksonnya ini ya. Jadi ini prinsip klakson itu harus ada setrum plus sama min biar bisa menyala. Nih. Jadi kita cek dulu setrumnya, yang satu plus, yang satu min. Ini enggak ada. Yang satunya ini juga enggak ada, soalnya ini sistemnya pakai relay ya. Dipasang relay sendiri. Jadi harus ada setrum plus, harus ada setrum min, salah satunya. Jadi dibolak-balik enggak apa-apa. Jadi kalau mau ngetes klakson, kita kasih setrum plus sama setrum min. Ini harus nyala, kalau nggak nyala berarti klaksonnya mati atau udah aus. Nah, setrum plus ini dapat dari sekring, di sekring sana aki, apa di sekring di bawah setir, dapatnya dari aki. Terus yang min dapat saklar atau di setir ya, di setir sana. Jadi kalau plusnya ini sudah ada yang nyala plus, berarti kita cari minnya. Min itu cuma di setir aja.
Jadi cuma di sini. Saklarnya cuma di sini. Sini menghubungkan di sambungan sini. Di sini ada sambungan plat ya. Biar bisa muter itu tetap klakson bisa nyala. Jadi cuma seperti itu rangkaian klakson. Oke, jadi kita belajar selanjutnya yang sering dialami di klakson kalau mati. Contohnya kita disetir dulu. Biasanya setir ini, saklarnya ini kan, saklarnya klakson. Ini pengaruhnya kalau klaksonnya buat belok itu kadang buat belok kanan gini mati, kadang lurus bisa nyala, kadang kiri mati, putar lagi ke kiri nyala mati ya kayak gitu. Itu klaksonnya sini. Ini di sini tuh ada plat bunder sama tembaga, itu penghubung klakson ya. Itu dari saklar sini ke saklar atas. Nah, itu biasanya sudah ngerak, tayang itu atau enggak platnya itu sudah aus, jadi nggak bisa menghubungkan. Jadi kadang nyambung, kadang enggak. Itu bisa saat muter setirnya gitu nyala, kadang nggak nyala, kadang nyala. Tapi kalau saat diam, kadang nyala, kadang enggak, itu tombolnya sini. Tombol. Biasanya ini ngefong atau kayak kebakar gitu ya. Itu sama masanya jelek. Jadi penghubungnya dari masa sini ke masa yang plat bunder tadi itu kurang kuat, aus. Ya diakibatkan karena umur sama kotor itu ya. Itu harus dibersihkan. Itu kalau klakson mati-mati akibat dari setir itu seperti itu. Langsung kita lanjut ke sekring di bawah sini. Sekring ini kalau aus, jadi aus itu kadang ada permasalahan, sekring itu nggak putus. Tapi kenapa kok klakson itu nggak nyala? Kadang sekring itu ngefong atau terbakar. Nah, ini sekring ini. Jadi ini kayak seperti nggak putus, tapi kok kenapa ditancap itu dipasang itu nyambung, dites nyambung tapi nggak nyala karena setrumnya ini kurang kuat. Biasanya di bagian sini ya sini sama sini itu kayak bekas kebakar gitu, atau kurang klemnya itu kurang kenceng, jadi agak logro itu setrum nggak lancar. Jadi itu yang menghambat setrum ke klakson itu kurang. Jadi kadang nggak nyala, malah nggak nyala sama sekali. Kadang nyala, kadang nggak. Itu permasalahan di sekring itu seperti itu. Jadi gunakan sekring itu yang bagus. Jangan gunakan sekring yang seribuan, yang murah-murahan gitu. Jangan. Soalnya sekring yang bagus itu juga murah, cuma 5 ribuan itu udah bagus. Perbedaannya itu di tebalnya ini loh. Nah, tebal platnya ini, kakinya ini. Biasanya kalau lebih tebal kan nanti ngakap di cengkraman petengnya situ, klemnya situ itu kuat. Kalau tipis kan nanti jadi logro. Padahal yang aslinya kan tebal. Nah, seperti itu. Itu kasusnya kalau di sekring seperti itu. Jadi gunakan sekring yang bagus. Oke, tinggal dulu. Selanjutnya kita ke depan. Kita ke klakson. Klakson tadi kan udah saya kasih tahu cara ngeceknya kan. Prinsipnya klakson itu bisa nyala kalau ada setrumnya plus sama min. Kita coba aja plus sama min, kalau nyala dikasih bolak-balik nggak apa-apa ya, terserah. Kalau bisa nyala berarti klakson ini bagus. Tuh. Terus sama ini
ini soketnya ini kadang kalau sudah ngefong karena umur, karena kena apa jamur gitu, ini bisa kadang nyambung kadang enggak. Sama kabelnya itu sudah tua, itu ngefong, enggak kuat setrumnya, jadi setrum itu jalan ke klakson itu enggak lancar. Jadi setrum itu dites itu ada, tapi kalau dikasihkan beban klakson itu enggak kuat, makanya hilang. Makanya klakson itu nggak bisa nyala karena setrum yang masuk ke klakson itu kurang. Kalau dites kan cuma bebannya, alat ini kan cuma kecil, ini bolam ini kan cuma kecil, makanya bisa dites itu bisa nyala. Tapi kalau buat beban klakson itu agak besar, jadi nggak bisa nyala. Seperti itu. Jadi kabel klakson ini dari klakson ke sekring, sekring ke aki, ini biasanya kalau sudah tua, mobil-mobil tua itu biasanya ngofong atau kena air kayak gitu, bisa akibat cepet tua kabelnya, jadi cepet ngefong. Nah tapi jangan bingung dulu kalau kabel itu putusnya di kabel. Biasanya kan kalau orang yang kena kabelnya ngefong itu kan pusing duluan, kok apa setrumnya mana ya, tapi jangan pusing karena kita sudah tahu rangkaiannya. Itu yang penting kita punya prinsip klakson itu bisa nyala harus ada 2 setrum, plus sama minnya. Kalau plus sudah ada, kita cari minnya, padahal minnya itu dari mana, dari klakson sini menuju ke setir. Nah gitu, kita cari aja kabel terdekat dari klakson ini. Nggak mungkin kalau jauh dari klakson, soalnya pasti kan sebelumnya kita mati klaksonnya tetap pasti kan ada kabelnya, itu ada. Kita apa urutkan aja dari klakson sini ke sampai ke setir, nggak usah pusing. Biasanya kalau mobil Toyota itu lebih mudah seperti itu, rangkaiannya kan mudah ya. Kalau masuk relay, jadi relay ini sebenarnya itu penyingkat setrum dari aki ke klakson, penyingkat setrum dari aki ke klakson. Jadi relay itu nama lainnya adalah otomatis saklar. Dia bisa kerja tanpa disentuh. Jadi ini mainnya itu setrum didapatkan dari setrum main, setir saklar, sama didapat dari setrum aki plus sama setrum aki main, sama setrum dari aki ke klakson. Jadi ini menghubungkan dari aki ke klakson. Jadi setrum aki, setrum main aki, sama setrum saklar dari setir langsung menuju setrum ke klakson. Seperti itu, ada angkanya 86, 85, 30, 87. 86 sama 85 itu saklarnya yang otomatis ya. Jadi itu harus ada setrumnya. Jadi plus minnya ada di 86 sama 85 itu dibolak-balik nggak apa-apa. Nah itu jadi 86, seandainya 86 dapat setir berarti 85 itu dapat plus. Nah plusnya itu didapatkan dari aki boleh, dapat dari sekring plus tadi, sekring plus klakson juga boleh. Terus 30 nya itu langsung aki, jadi aki kita langsung masukkan ke relay. Masuk ke sekring dulu juga nggak apa-apa biar lebih aman, kasih sekring yang agak besar seperti ya 20 atau 30 itu juga apa-apa. Jadi masuk ke relay, nah baru karo di klakson ceklik. Nah ini nanti ceklik gitu. Kalau sudah bunyi ceklik berarti menghubungkan terminal 30 ke 87. Jadi dari setrum aki langsung ke klakson. Jadi klakson itu dirubah menjadi pemutus positif ya. Jadi masanya itu nanti kalau dipasang relay kayak ini pasangan sendiri, berarti nanti di klakson itu dirubah jadi yang online itu masanya bukan positifnya. Kalau dari pabrik kan nggak ada relay, jadi di sini positif itu online. Karena dikasih relay, jadi yang online itu harus negatifnya. Makanya negatifnya itu dilangsung ke body, ke masa atau ground. Dan plusnya itu didapat dari relay. Nah, relay itu diaktifkan dari
saklar setir seperti itu. Oke, cuma seperti itu aja, saya kira udah jelas ya. Jika ada yang belum jelas, nanti komen atau tanya-tanya juga boleh biar lebih paham ya. Jangan lupa like, komen, dan share jika ini membantu. Dan terima kasih, salam otomotif.